Kita menuju ke perkampungan gaib yang dari sini 1 kilo ya teman-teman ya. Niku nggih enten watu lawang. Niku nopo Pak? Lawang gaib ngoten Mbah. Nah terus saya sering nopo terdengar suara gamelan wayang niku nggih. Niku yo bisa nomor 1 lho. Jenenge Margowayang. Margowayang. Kampungan itu dikenal dengan nama perkampungan atau kampung siluman ngoten nggih. Siluman Wonosari. Wonosari. Pohon tertua. Pohon tertua di kampung siluman ini. Kalau di sini sejak dulunya memang ada angker. Masih kelihatan pondasinya? Ya masih. Jadi bekas pondasi rumah yang terbuat dari batuan andesit yang ditumpuk atau ditata. Nah, ya, ini juga pondasi. Bekas perkampungan ini sekarang dihuni lelembut, ngoten Bang nggih? Nggih, wadah umpam mriki Banyak. beberapa rumah ten mriki wonten. Nah niki, niki bekas perkampungan. Tinggi besar Pak, mriki niku. Makhluk halus tinggi besar. Tinggi besar, hitam nih orangnya. Para gamelan niku rada adoh ngoten niku, lek sepi ngoten niku suarane kados tiang gada damel, klenengan, wayangan ngoten niku. Seolah-olah di sana itu ada orang yang menanggap wayang. Menanggap wayang. Padahal ini hutan Bang. Hutan nggih, hutan. Oke pemirsa, jadi di kesempatan ini kita berada di lereng Gunung Anjasmoro yang saat ini kita ditemani Mbah Ramiti dan Mbah Siram untuk menuju ke sebuah perkampungan yang katanya perkampungan gaib Mbah. Dinamakan apa Mbah? Wonosari. Wonosari. Yang jauh dari lokasi ini berapa kilo Mbah? Lokasi antaranya 1 kilo. 1 kilo dari sini. Lumayan ya. Dan hari ini mendung Mbah. Kira-kira hujan nggak ya? Ya, muka-muka mboten hujan. Di sore gunung Mas. Di sore gunung. Nggih, monggo Mbah. Lanjut kita menuju ke perkampungan gaib yang dari sini 1 kilo ya teman-teman ya. Nah, Mbah Ramiti, beliau suaminya Mbah Siram. Mbah Siram ini adalah artisnya Trans 7 ya. Nah, si Bolang. Si Bolang, bocah petualang yang tentunya sudah tidak asing lagi. Ini kita melewati tebing. Di bawah sana itu sungai Bang ya. Sungai itu loh. Dan hutan bambu petung. Nah, petung sewu. Petungnya lebih dari 1000 nih. Okay. Dan sangat sejuk sekali dan juga sangat dingin. Tapi orang sini terbiasa dingin Bang ya. Kalau kita pendatang ini kayak seperti di kulkas ini ya. Adem banget. Mbak yang Watu Lawang tuh yang sana itu Mbak. Kelihatan dari sini. Coba saya zoom. Di atas sana itu ada pintu gerbang gaib yang dinamakan Watu Lawang. Tuh. Banyak cerita mistis di sini yang katanya di situ sering terdengar suara gamelan, ada wayangan. Ya wayangan ya Bang ya. Padahal di tengah hutan. Inilah tanah Jawa, masih banyak kisah misteri ya. Yang belum juga sampai saat ini masih banyak yang belum terpecahkan. Nah ini kita ketemu penduduk asli sini, warga lokal. Patus bambu, nyari bambu ini. Ayo. Patus apa Mbak? Patus kayu. Pring nih Mbak, damel gedek kan Mbak? Oh, damel kurungan. Jenengan umur pinten Mbak? 88 tahun. Tasik tenan alas ngeten iki. Nggak ada ilmu napa jenengan Mbak? Ilmu umur 88 tahun loh masih. Zaman Jepang. Zaman Jepang Mbak. Oh menangi Jepang ya Mbak ya? Wah, belum pernah gede anu Jepang. Mbah, lah ceritane watu napa rantai? Watu rantai napa? Nggih. Niku yo napa ceritane, Mbah? Nggih. Ceritane itu sing parang rantai ngoten nek ngarani wong-wong biyen. Parang rantai. Rantai dadi watu ngoten ta, Mbah?
rupane kat rantai ngoten nek ngarani. Oh, bentuke. Kan niku nggih enten watu lawang. Watu lawang nggih. Niku napa kok lawang gaib ngoten, Mbah? Ini nggih gaite bekne lho niku. Nah terus sering napa terdengar suara gamelan wayang niku nggih. Niku niku yo kisah nomor 1 lho. Jenenge Margo Wayang. Margo Wayang. Kampung gaib ngoten nggih. Kampung siluman nggih. Kok enten suarane gamelan wayang ngoten niku. Kados tiyang nanggap wayang ngoten, Mbah? Lan dijenengaken Margo Wayang. Margo Wayang. Ngantos sakniki, Mbah. Jenengan nate ningali wayang itu niku. Nggih, Mbah, monggo matur suwun. Sehat selalu, Mbah, nggih. Panjang umur, nggih. Monggo, nggih. Jadi jalan setapak orang menuju ke hutan Wonosari. Kampungan Wonosari. Ya, bekas perkampungan nggih, Mbak nggih. Yang sekarang sudah kosong nggih. Dan warganya berubah jadi orang gaib. Penghuninya itu bukan manusia lagi gitu maksudnya. Sebuah perkampungan kuno ya yang ada di lereng Gunung Anjas Moro ini, yang nanti kita akan ke sana. Yang ceritanya juga sangat angker juga. Nah, ini motor orang mencari pakan kambing Bang nggih. Kan kambing. Jadi zaman sekarang tuh enak orang ke hutan itu nggak jalan kaki. Kalau zaman jenengan tuh mikul bong lewat sini jalan ya, Bang ya. Ya, sekarang udah pakai motor. Masih jauh, Mbah? Ini mulai masuk. Sudah mulai masuk. Mulai jam berapa? Nggih. Ini ketok nganu batu rantai. Batu rantai. Udah termasuk situs, Mbah? Ya, situs itu alam. Pembentukan alam berarti, Mbak ya? Kan yang seperti rantai, jadi yang berarti namanya batu rantai. Batu rantai, jadi batu yang menyerupai rantai. Bukan buatan manusia. Alam. Mulai naik ini. Nanjak. Nggih, Mbah Ramiti, ini sudah hampir sampai ke lokasi nggih. Nggih. Yang dinamakan batu rantai. Batu rantai. Nah, ada nggak sejarahnya dari batu rantai ini, Mbah? Batu rantai ada sejarah, diambil sejarah itu ya nggak ada sejarahnya. Cuman dari segi orang cerita, mistis. Kalau kampung asli kampung Piki, memang itu batu alam yang membentuk rantai. Jadi diambil dengan nama batu rantai, gitu aja. Karena bentuknya menyerupai rantai, ya, maka dijuluki batu rantai. Ada cerita mistis di tempat ini. Sering terdengar suara apa gitu? Kalau terdengar itu suara-suara nggak begitu pendengar. Masalahnya itu kan memang ya terdengar suara aneh-aneh itu. Seperti apa ya, dulunya memang ada hutan belantara itu ada harimaunya juga di sini. Ada harimau? Harimau asli? Iya, mengenal harimau jagat. Ya, ada harimau. Harimau Jawa. Ya. Sampai sekarang juga masih ada, Pak? Kalau misalnya sekarang banyak penghuni mereka kebun-kebun, tanamin apa nih saja. Jadi kurang menjauh lah. Berarti kita nanti bisa ke sana apa kita hanya shot dari pinggir jalan? Nggak usah ke sana ya? Jalan mawon, masalahnya menurut terlalu tinggi. Yuk kita ke sana, Pak. Yuk, monggo. Jadi kita tidak perlu ke sana ngoten, Bang ya. Tapi di zoom bisa nggih di. Mungkin itu ada kelihatan banget nih seperti rantai ngoten nggih. Satu rantai nggih. Dan ini juga sudah memasuki perkampungan kuno. Iya, perkampungan kuno antara 200 meter lagi. Oh, 200 meter lagi udah sampai? Iya. Yang dimana perkampungan itu dikenal dengan nama perkampungan atau kampung siluman ngoten, Bang. Kampung siluman Wonosari. Wonosari. Lereng Gunung Anjas Moro. Jadi di sana itu banyak nanti cerita mistisnya, cerita horornya, Bang, di kampung siluman itu, nggih. Nah, ini kita melewati batu rantai. Sudah kelihatan dari sini? Ada kampungnya, Pak. Di sana ada kampungnya toh. Ada kampungnya bekas ada kuburan. Ada bekas kampung, kuburan dan juga kuburan. Cuman kuburan itu sudah nggak nama lagi, masa kena longsor batu-batu. Nah, kuburnya ini, kubur namanya
jenenge wong Jawa jenenge kuburan bayi. Mas. Kuburan bayi? Nggih. Di mana? Kuburan bayi. Mriki niki Mana? di bawah. Oh ini, Mriku niku enten di bawah batu Ayu rantai. Gede niku. Niku enten sejarah kuburan bayi. Masalah nggih enten kuburane. Oke, oke, oke. Batu rantai. Mana Mbah? Nggak kelihatan. Dari mana Mbah kelihatannya kalau seperti rantai? Karo batu ren. Cedeke niku pundi nggih? Mana? Maju-maju. Nggih, yang pas kelihatan gitu. Nah, nggih. Yang pas kelihatan kalau nyedek mriku mungkin bisa. Lah mriki mau ndak ketene niku. Ketok menghalang dari pohon besar. Agak menghalangi. Oh, pohon ini Ah, nggih. ketutup pohon Bang ya? Ya ketutup pohon. Memang ya hutan. Oh mungkin ini ya. Batu rantai. Ketutup pohon Mbah, nggak kelihatan Mbah. Nggih. Nggih. Sien dereng enten waktu gede nggih ketok jebulas nggih. Monggo, mungkin agak mriko Mbah. Nggih. Jadi di bawah sana tuh ada kuburan bayi nggih. Kuburan bayi itu Bayi apa itu Mbah? Bayi zaman dulu nggih. zaman dulu nggih. Nggih, nggih. Batu rantai. Kok bisa naik ke sana kelihatan banget ya? Tuh, tutup pohon itu. Jadi kurang apa ya? Kurang jelas. Monggo lanjut ke kampung Siluman. Kamu sih. Mulai keringetan Mbah. Nggih. Munggah nggih ngaten iki. Ya, ini termasuk munggah Mbah, tapi gede. Gak terasa. Nggih. Agak landai. Oh itu loh mungkin lah. Tetap nggak kelihatan ya pembentukan watunya. Mriki. Hutan Luk Songo itu sudah lain lagi. Hutan Luk Songo itu. Ini hutan Wonosari naik ke hutan Luk Songo. Terlalu tinggi Mbah. Ya, terlalu Nggak tinggi, usah tapi kita- diambil apa ada batangnya besar tuh, Yang pohon itu. pohon besar. Bisa Pohon- masuk sana. Naiknya jauh. Bolu enggak Ya coba kalau nggak jauh kita ke sana. 100 meter. 1 meter monggo. Pohon bolu ya. Ya. Kalau orang wong mriki bolu. Kalau orang Indonesia itu kan biasanya bahasanya fikus. Apa Mbah? Tikus. Pohon fikus, Pohon fikus. kebu. Jadi pohon termasuk pohon lama, pohon Yo, purba. tertua. Tertua sebelum ada mbah-mbah sudah ada itu. Pohon purba nggih. Dia purba. 100 meter dari Dari arah jalan. Ya, nggak jauh Datar. juga sih. banyak itu. Itu juga bekas perkampungan juga, Mbak? Dulunya. Banyak ada tuh. Dan perkampungan. Perkampungan juga nggih. Perkampungan agak ke sana ngetan Mas, mangke mriko. Nggih. Songo. Luk Songo dah bonen ning kampunge. Iku ya kampung gaenan wong Boro Bon. Sudah dekat, Mbak, lokasinya. Nggih lah niki. Saya sudah nderumus ya, Mbak. Ngos-ngosan, Mbak. Kalah sama jenengan. Dalam Kalah kula kali jenengan. Ngos-ngosan. kebiasaan Mas, wong mriki. Karena jenengan dari kecil hidup di Lahirnya teng mriki Iya. kok. Kebun warga. Ini kebun jenengan, Senes. Beda. Nggih. Kebun jenengan juga. Ini adik. Oh, punya adik. Nggih. Oh, itu, Bang, nggih. Nggih. Tuh kelihatan. Niku sak munggah Mas niku. Ada berapa potong batangnya itu besar-besar. Nggih, nggih. Jadi pohon terbesar ya di wilayah Wah. sini, nggih. Dan tertua nggih. Iya. Pohon purba.
Ada orang, Mbah? Adik kula. Oh, adik. Nggih. Pados napa, Bu? Pados kajeng. Mboten wedi jenengan. Dene angkering ngeten e. Pun biasa. Nyambaan. Kendel nggih. Karena sudah terbiasa ya. Pun asal kayune. Pundi? Lho. Mulai kopi. Kayu kopi. Nggih. Damel bakar nggih. Kiat betone. Sepeda nggih. Oh alah nggih. Nek mboten kiat kula wangi mikul nggih. Modele nih lho nggih. Monggo. Lah ini akarnya, Mbah. Nggih, akare waduh nih. Akarnya Gantung-gantung nih ayat ini, Mas. mulai dari sini ya akarnya. Loh. Purba. Pohon purba, pohon apa purba. lokale? Lokale pohon apa Mbah namanya, Mbah? Bolu. Bolu. Apa, Mbah? Bolu atau tikus apa? Atau tikus sama Tikus. Lah, tikus. tikus itu kan kecil loh, Mbah. Oh, ini besar ya? Nggih. Hutan namanya hutan rantai Hutan batu rantai Batu memasuki hutan Luk Songo. Luk Songo. Songo nggih. Luknya 9. Bolunya? Bolunya. Oh, dinamakan pohon bolu karena luknya ada 9. Iya, ada 9. sembilan. 9. Kaman kene. Sini aja, Mbah. Pun beriku nganten ulone, Mbah. Sini aja. Pun. Non? Nggih. Mboten samriku, Pun. Kan? Merinding kula. Iya. Jadi Nggih, nih pohon bolu ya. pohon bolu. Pohon Mas- tertua Pohon tertua di Kampung Siluman ini. kampung. Ada cerita sesuatu di sini, Mbah. Kejadian apa gitu? Kalau di sini sejak dulunya memang ada angker. Angkernya seperti Angkernya apa? ya angkere niku kadang-kadang tiyang mlampah niku sian niku tasik mlaku ngoten kepanggihan apa mlaku halus ngoten. Jadi orang ketika ke ladang atau ke hutan Nggih, itu sering dijumpai dijumpai makhluk mlaku halus. halus di sini. Jangan pernah. Kalau saya sih ya nggak pernah. Cuman kawan-kawan itu yang cerita ya ada gini. Itu ada dengar. Pokoknya intinya sering muncul penampakan ya di tempat Penampakan ini. kalau penampakan sih Mas. Masalahnya nek kula dhewe niku mlakune kan awan. Mboten nate dalu Jadi yang dijumpai itu orang-orang yang ketika yang sudah pernah sini. nyari burung Nggih. atau nyuluh manuk ngoten nggih. Betul. Angker banyak. Ayo Mbah kita geser, Mbah. Aku sudah mulai merinding, Mbah. Yuk kita lanjut perjalanan, Mbah. Monggo menuju Kampung Siluman, Kampung Siluman Wonosari, Wonosari. bekas perkampungan ya. Bekas perkampungan kuno yang sekarang dihuni oleh makhluk halus. Oke, kita sudah sampai lokasinya, Bang. Nggih. Lokasi Kampung Siluman yang dimana dulu ya. Ini perkampungan kuno, Bang. Nggih. Tanah tambahan, Mbah. Nah, Jenengan mboten ngongkok to, Mbah? Mbah Siram ini terbiasa ya keluar masuk hutan, ya Mbah. ya. Sering keluar masuk hutan seperti ini. Jadi kita yang muda-muda ini ngaku nyerah dan ngaku kalah, ngos-ngosan. Iya, Mbah Siram. Ini kan jenengan punya sedikit cerita mistis ya di tempat Ya. yang dinamakan Kampung Siluman ini. Ada cerita apa, Mbah, di sini, Mbah? Punya Pernah cerita apa? mimpi Nggih. disuruh ambil kunir di lokasi ini. Disuruh mengambil kunir. Ya, di lokasi ini. Tepatnya ada pohon apokat dan pohon pisang dekatnya di situ. Jadi jenengan tuh pernah mimpi ada seseorang ngoten nggih Ya, yang menyuruh. Itu menyerupai apa sih orang itu? Orang tua laki-laki atau orang perempuan? tua laki-laki. Kayak kakek ngoten. Ya. Jenengan disuruh menggali Ya, tanah tanah yang dimana itu ada tanaman kunir kunir. di lokasi ini. Ya. Coba kita ke lokasinya, Mbak. Masih ingat nggak kira-kira? Masih Masih. Di dalam mimpi itu nyata bahwa di tempat itu memang ada pohon kunirnya. pohon kunirnya. Iya. Oke. Itu ada arti tersendiri, Mbah, bagi buat jenengan mengertikan dari mimpi itu.
Kalau mau mengambil dalam waktu mimpi itu berangkat, itu ya nyata-nyata ada buktinya. Ada buktinya. Ada buktinya katanya. Tapi saya nggak mengikuti gitulah. Saya dibilangi orang tua-tua itu, nah awakmu gelem budal sakaliku, iku mau duduk yo entuk awakmu. Emas. Emas. Nah, saya sempat mendengar juga Ya. kunir itu adalah suatu pelambang perwujudan emas. Nah, gitu ya. Jadi orang yang mimpi menggali kunir itu pasti di tempat itu ada harta karun. Ya, yang diduga itu adalah emas. Ngoten nih, Bang. Ya. Tapi jenengan nggak berangkat waktu itu. Enggak. Bilang-bilang pagi-pagi. Tapi misalnya jenengan gali ada emasnya itu kira-kira ada efek jelek nggak, Pak? Kalau saya bal atau apa gitu. nggak ada. Kemungkinan itu bekas peninggalan para Leluhur. zaman dulu. Nah, Oh, memang dikasihkan sama jenengan. ya memang itu dikasihkan. Saya sering mimpi-mimpi tuh pernah dikasih mimpi suruh ambil ember birik itu. Saya nggak berangkat itu. Sering mimpi seperti itu, Mbak? Ya. Nah, tepatnya di sini nih. Nah, ini. Nah, saya ingati ini. Mana, Mbak? Di sini nih pohon kunirnya. Sekarang sudah mati. Udah mati? Udah. Bisa nggak digali? Barangkali ada emasnya, Mbak. Nah, di sini ini. Oh, Ini di sini. pohonnya. Pohonnya. Di sini tepatnya. Jadi waktu mimpi itu memang tengerane, Bang, ya? Ya, di sini. Di itu pohon apa itu? Duren? Pohon duren. Nah, ini pondasi bekas rumah. Oh, mana, Mbak? Nih. Masih kelihatan pondasinya? Ya, masih. Jadi ini pondasinya. Oh iya, Mbak. Pondasi rumah. Masya Allah. Jadi ini memang benar-benar dulu bekas perkampungan, Bang, ya? Nah, iya, nah ini. Orang-orang Belanda kan gini ya. Pondasinya. Pondasi. Di mengelilingi ini, Bang, ya, yang dataran tinggi itu, ya? Ya, Iya. Tuh pondasinya. Bekas rumah, berarti memang benar-benar dulu ini adalah perkampungan, ya. Mas, itu batu, Mbak. Os gitu. kalau mungkin saya gali semalam dalam mimpi berangkat mungkin ya Kaya nggih jenengan gitu. rezeki, ya kaya. Kaya raya nggih. Nah, kaya raya. Tapi enggak ingin kaya. Cukup ya, ingin cukup aja, Mbak, ya. Nah, cukup sehat dah. Nggih. Niku sing leres, Mbak. Itu rasa. Kaya kalau nggak bisa mensyukuri nikmat ya, Ya. termasuk orang miskin, Bang, nggih. Nah, Miskin hati maksudnya, nggih. ya, betul. Nggih, Mbak. Pondasi. Tuh, teman-teman ya, kita perlihatkan. Jadi bekas pondasi rumah yang terbuat dari batuan andesit yang ditumpuk atau ditata, Nah, nggih. ya. Dan luas tentunya dan tidak hanya di sini tentunya, Bang, ya. Masih Ya. banyak lagi ya pondasi. Ada dua pondasi. Nah, apa nih? Pondasi. Tundakan. Oh, Tundakan ada dua. dua trap. Ya, ada di situ juga. Iku enak-enak ya. Berarti teman-teman ya, ada harta karun yang terpendam yang memang sengaja oleh leluhur itu mau diwariskan ke Mbah Siram. Tapi Mbah Siram nih tidak berkenan atau menolak ya, Mbah, ya? Iya. Nggak mau, takutnya Tapi- nanti kaya dan tidak bersyukur. Dulu itu ada yang menggali. Ada yang menggali Juga ada yang menggali. setelah jenengan cerita mimpi itu mungkin? Sebelum. Belum. Belum. Pernah ada yang menggali. Belum. Nah, ini juga pondasi. Tundakan ini sekarang. Itu pondasinya. Oh, mungkin, Mbak. Ini, Mbak. Tundak ini. Tuh, pondasinya tuh. Tundakan. Benar-benar bekas kampung loh ini. Tundakan. Kampung kuno, Bang, ya? Ya, tundakan. Oh, itu sampai atas itu pondasinya. Ya. Keliling. Oke. Oke, Mbah. Jadi hidup itu memang lebih baik Sederhana. disyukuri, ya, sederhana. Yang penting sehat, ya. Ya. Sehat itu jiwa raga, ya, Bang, ya. Nah, Walaupun miskin harta, tapi yang penting kaya. kaya hati. Sip, ini bisa jadi panutan nih, Mbah Siram nih, luar biasa sekali. Nah, lereng Gunung Nawa namanya, Pak? Arjuno. Gunung Arjuno. Nggih. Berdekatan dengan Pegunungan Anjasmara, Yang Semarang nggih. dan Mbah Ramiti ini dulu sering tidur ya Iya. di hutan ini nunggu jagung. Nunggu jagung. Nunggu jagung. Nggih. Nunggu jagung. Di sini kan memang terkenal dengan nama perkampungan kuno atau perkampungan yang warga sini lebih menamakan Kampung Siluman karena bekas perkampungan ini sekarang dihuni lelembut, ngoten, Bang, nggih. Nggih.
Nah, kesaksian panjenengan selama berpuluh-puluh tahun bisa saya bilang sering tidur di hutan ini nunggu jagung. Itu pernah nggak mengalami hal-hal mistis, kejadian-kejadian yang membuat ya tentunya horor gitu, Mbah? Pernah juga sih. Waktu niku bengi nggih nunggu jagung. Nggih. Kali kakek kula. Kula namung tiyang 3 kali adik kula niku. Tembriki tilem niku kados-kadosan teh manggil-manggil ngoten. Seperti ada Nggih, yang ada manggil nama kula nggih, manggil jenenge mbah kula niku. Nggih. malam. Mbah kula niku ora usah disauri ngoten. Iku lho barang gak genah. Gak usah disauri nyeluk jeneng gak usah disauri. Yo tapi mbok ora usah. Ada suara tanpa wujud. Tanpa wujud nggih memanggil nama. Panggil nama. Nggih. Tapi oleh kakek jenengan disuruh atau dilarang Nggih. jangan membalas. Membalas tuh. Nggih. Suara laki-laki. Nggih, laki-laki. Oke, kita lanjut cerita. Dan di sini juga katanya ada selain dari pondasi rumah ada umpak-umpak itu di mana, Mbah? Kalau umpak-umpaknya itu Kelihatan. sebetulnya masih tapi sudah berserakan, muret-maret Mas ya. Sudah Muret-maret nggih. berantakan. Nggih, berantakan. Wadah umpak mriki Banyak. beberapa rumah ten mriki kan mriko wonten. Oh. Nah, bekas bekas Pondasi. jedingan sama penampung toyo mriki nggih tasik wonten bekas itu. Masih ada. Nggih. Yuk, sana. Nah, mriku wonten batu sing ada tulisannya Monggo, monggo. kampung K, men kampung aja. Kampung K. Nggih. Monggo, Mbah, sakit mriku. Monggo. Batu yang bertuliskan K. K, itu kenal saya, bapakku kampung iki, iki Oh. bekas kampungan. Denger nggih. Agak ke sana, Bang nggih. Ya mriki. Berarti benar-benar itu merupakan tapal batas kah atau tugu mungkin dulunya, Bang nggih. Nah, gini. Batu yang K. bertuliskan K. Bukan dari aksara Jawa tapi biasa K biasa. Biasa K ngoten. Wageng. Nggih. Ini termasuk ladang jenengan, Mbah. Ladang nggih. Mana pun di Kalau dulu sering jenengan tanami jagung. nggih, Sekarang kopi, Mbah nggih. pi. Jenengan pas gali-gali itu pernah nemu pusaka atau apa gitu, Mbah? Banyak kalau gali-gali bukan pusaka apalah ketemu nih yo ahrit. Kados itu sing sikil gawe anu jaran Mas. Oh, telapak Apa? kaki Telapak kuda. kuda. Nah, itu Besi telapak itu ya? kuda. Asik wadas ya. Jadi kelompokaken kali Mbah kula nggih arek nggih telapak kuda nggih napa mawon bekas piring-piring kuno pecah. Itu ngumpul tapi ya semakin tahun kan warna berserakan. Iya, hilang gitu ya, nggak terawat gitu. Ya, ya. terapat Sayang juga gitu ya. di sini. Insya Allah. Jadi memang benar-benar itu peninggalan dulu nggih. Cuman dulu. Orang dulu kan kendaraannya kan kuda. Iya. Mana, Mbah? Ini nggih, wiro Lupa. kali. Saking lamanya nggih. Mriki lho. Insyaallah. Dan batu, Lupa, Mbah. batu besar. Kali dewe lali, Mbah. Iki lho. Iki lah tonggo kula, gadang tonggo kula. Oh, ini. Nggih. Oh, yang sana itu Nggih. punya jenengan nggih. Insyaallah. Nggih, nggih. Sangking suwe nih Mas. Batu besar. Oh, ini mungkin, Mbah. Itu besar, nggih. Ini Mungkin ini. cek ora ya. Nah niki, iya, nah niki bekas perkampungan. Oh, bukan pahatan, Bang ya. Boten tulisan tangan. Tulisan tangan Ya, dari tulisan tangan niki. mungkinkah dari aspal, nggih. Mungkin gesian aspal. Karena zaman Belanda itu Nggih, aspal. alat tinta tulisnya itu kebanyakan dari tir Tir, ya, tir. atau aspal, nggih. Nek wong biyen ngarani tir. Tir, nggih. Dan Bekas. dari Mbah jenengan sudah ada Iya. tulisan ini. Sudah. Ah, Penenten mau ninggalan zaman nggih, nggih. perkampungan. Ini suatu pertanda bahwa ini merupakan bekas perkampungan. Perkampungan. Itu nyata ya, tapi perkampungan kuno. Nggih. Masalahnya pindah tim mriki niku ninggal niki badhe longsor. Oh, jadi warga atau penduduknya itu
pindah dari perkampungan ini Nggih, karena ditakutkan mulai longsor. atas ini sudah mulai longsor. Longsor nggih, batuan. Jadi untuk mengantisipasi biar tidak terjadi bencana Nggih, atau kelongsoran, pindah pindah nggih. ke desa jenengan. Nggih, perkampungan Perkampungan. Termasuk kampung itu ya apa? Jenengan itu ya. nggih, Blengsengan niku. Blengsengan. Nggih. Yang jeding itu di mana? Jeding. Jeding Nggih. air. Nggih. Jeding air di belah mriki, Mas. Jauh. Nggih, mbak mboten wong sak kampung sak kebon tukang Masih kebon mriki. nampak nggih? Bekas jedinge tasik nang niku. Tumpang Tasik? ten pinggir dalan cedhak monggo. Wah, Jedingan. Wis, sak untuk pembuktian Bang, nggih, memang benar-benar ini dulu bekas kampung. kampung nggih, Atau kampung. ya, monggo, Mbak. Nek yang biyen kan nak mriki kan longsor kan pun gadah sukani wirasat. Nggih kan Mas dadi kon ngalih. Ada petunjuk Tunjuk bahwa betul. tempat ini akan terjadi bencana. Nggih. Terus longsor juga. Nggih longsor. Ya watu-watu gede kan tinggal dhuwur danten nih. Oh, ini dari Dan mriki kampung nggih, wong nggih saderenge terjadi nggih. Jadi banyak pondasi-pondasi rumah yang Nggih. tertutup longsor. Nggih, ya longsor. Memang orang dulu sakti-sakti Bang, ya, sebelum Nggih. ya rusak dirungi winarah ngoten nggih. Nah, tirakate lho Mas. Tirakate seperti saya sering tirakat Mbak kalau malam. Nggih. Nggak makan, nggak minum, Lah, tapi ngorok. mergo turu. Kalau orang dulu tuh betah meleh, betah luwe. Nah, Terus panjang umur gitu Bang, ya orang dulu Nggih. itu. Ini Mbah, bekas mriki. Bekas. tandon air atau jedingan. Nggih, jaman tandon banyu. Tandon air. Nggih. Dan Oh, nggih. zaman Belanda Hanya kelihatan pondasinya Bang, ya. pondasi ini. Tapi sudah keuruk longsor dia Mbah. Nggih, longsoran ki dhuwur Iya. hutan. Longsoran. Nggih, Ini dulu merupakan luas Mbah. tandon airnya. perkampungan lah bekas jedingan mriki niki namung berapa meter, 3 meter lah, 2 meter. Nggih, nggih, nggih. Kita lanjut lagi. Jadi kita coba menggali pengalaman jenengan ketika berpuluh-puluh tahun merawat hutan ini sebagai ladang yang ditanami jagung. Yang katanya di sini juga ada sebuah goa, Mbak. Ya memang enten guane, Gua apa itu? Jepang. Gua Jepang. Mriko niku Tewope, Pak. Oh, jauh nggih. Nggih, tapi lumayan jauh mriko niku. Dan kita nggak usah ke sana, Bang, nggih. Nggih. Nggih, yang karena jauh juga. Terus, Mbah, pengalaman mistis yang jenengan alami, yang tadi kita belum sempat menggali semua. Ketika sering tidur, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun tidur di hutan ini, pengalaman mistis apa yang jenengan alami, Mbah? Kalau pengalaman kula nggih ten mriki niku padha kali omah kula. Kedengaran sing masalah gaib ngoten niku nggih mireng mawon, kemireng tiang celuk-celuk, atus nyeluk jeneng kula, Pak Ramidi ngoten niku. Nggih jelas. Iya. Tapi kula dhewe kalih mbah kula nggih pun saged bentuk usah dibales pun ben jarne mawon. Tapi nggih kadang-kadang niku anten-anten dalune kung tumbuh jagung ten mriki kuatah kewan-kewan kados babi hutan. Nggih. Nggih kados nemben niku kidang kuatah sasian niku. Waktu itu kula nggih ngubengi kampung, ngubengi napa niku kebon jagung. Ya, keliling ngoten, kan Pak. tanaman jagung nggih. Nggih. Kebon jagung niku kalih kakek kula. Buta kotehan ngoten niku. Kentongan. Nggih ngoten niku kepanggihan kalih napa niku kalih babi hutan nggih nate kidang nate. Lah kalih makhluk halus nggih nate. Makhluk halus. Makhluk halus niku Rupiah apa, Mbah? perawakane tinggi besar, Pak. Ten mriki niku. Makhluk halus tinggi besar. Tinggi besar, hitam gitu orangnya. Itu ketika dia itu memang lewat di depan saya tuh. Kok nggak sakit ngomong kok. Jadi ketika ada makhluk tinggi besar itu jenengan seperti terpaku. Nggih, terpaku kula mbah kula niku nggih namung wis gak usah omong apa meneng eben kono golek urip dhewe-dhewe ngoten. Alamnya Mbah kula. sendiri-sendiri nggih. Nggih, golek alami dhewe-dhewe ae terus ning ubeng jagung. Antos jam 3. Malam. Nggih, jam 3 malam mulai jam biasanya lek kula ubeng jagung niku jam 10 malam mulai kula ubengi. Jadi jam-jam tersebut itu hewan-hewan seperti celeng itu keluar. Nggih, keluar nggih, medal niku. seperti Nggih, itu. kidang nggih celeng ngoten niku. Tapi nggih lek biasane nek paling ngeri niku jam 1:30, jam 12. Ngerinya itu seperti apa, Mbak? Kenapa? Dengar kalau ngeri itu memangnya terlalu sepi
sepi, alamnya sepi, hanya terdengar suara-suara yang tertentu. Suara Gitu. tertentu. Terdengarnya itu ya seperti ayam berkokok ya ada, tapi ya itu memang gaib. Suara ayam. Suara ayam seperti ayam berkokok itu ada. Mungkinkah itu suara ular, Mbah? Ya mungkin serose Mbah kula ngoten. Nek Ular. suara ular tuh seperti kadose jago kluruk ngoten nggih enten. Itu suara ular. Nggih. Terus suara malih kados kirik baung, anjing yang membaung. Anjing. Nggih, memang enten mriki baung niku. Anjing, Pak. Nggih enten nak kirik baung kirik alas, Pak. Suaranya niku terlalu jauh nggih. Lek Tapi- piyambake niku suarane adoh. Terus si Mbah kula cedhek. Tapi lek suara cedhek terus adoh ngoten niku. Sebaliknya. Nggih. Ngoten niku lho nggih ajenge mular nggih mboten wani. Kusange kemeden kali kakek kula niku namung di dem-deme wis kuwi suarane nganu apa nggih duka jangkrik duka ngoten niku dikapusi ngoten. Dialihkan. Dialihkan suara nggih, Supaya tidak ketangkap. Suara anjing atau serigala. Nggih, segala ngoten niku. Kalau suara-suara ular naga itu pernah dengar, Mbah? Nggih, ya itu suara seperti kayak petik jago ngoten niku. Oh, Luruk itu ngoten niku nggih. diduga ular naga. Nggih, bernaga terus Mbah kula. Nggih. Jadi saya juga sempat mendengar bahwa di sini memang ada seseorang yang pernah dijumpai atau mendengar suara ular naga katanya ya. Seperti ayam. Tapi ada versi lain yang mengatakan bahwa kalau suara seperti ayam itu biasanya ular kobra. Ya, Tapi yang mana yang benar ya nggak tahu, Mbak. enggak tahu juga. Kalau yang suara-suara gamelan itu, Mbak? Kalau suara-suara gamelan niku kita mriki mireng suara gamelan nggih. Wong ten jeneng ten alas. Suara gamelan niku rada adoh ngoten niku lek sepi ngoten niku nggih suarane kados tiang gada damel, klenengan, wayangan ngoten niku. Seperti orang punya hajat. Punya jahat nggih, ngoten niku. Seolah-olah di sana itu ada orang yang menanggap wayang. Menangkap wayang nggih. Padahal ini hutan, Bang. Ya. Hutan nggih, ten hutan. Aneh ya, ada orang yang punya hajat nanggap wayang gitu. Nggih. Tapi namanya juga perkampungan kuno. Nggih, perkampungan kuno Ya, kadek mungkin- nggih. Nggih. Waktu semonten kan gatos pripun nggih. Alamnya alam Iya. lembut Jadi alamnya sudah berbeda nggih. dan orang-orang dulu tuh ya kalau sekarang orkes atau apa, tapi Iya. dulu wayang. Bang. Wayang. Yang untuk Wayang. keramaian itu wayang. Nggih, Nggih. wayang. Dan jejak dari leluhur itu sampai sekarang tuh masih erat gitu loh di sini. Nggih. Gaibnya tuh bahwa di sini tuh memang masih banyak penghuninya, ngoten, Mbak. Muninya nggih. Tapi tidak kelihatan di mata. Nggih. Nggih. Nggih, Mbak Ramiti, matur suwun. Nggih. Terima kasih sudah jenengan sudah bersedia mengantar kami ya menuju ke sebuah perkampungan siluman yang ada di lereng gunung apa nih, Pak? Gunung lereng sukunya Gunung Arjuna, Lereng Gunung Arjuna, Nggih. nggih. Tapi perbatasan Gunung Anjasmara, nggih. Anjasmara nggih. Sangat dekat sekali. Jadi diapit dua gunung yang dimana di sini terdapat sebuah lembah yang dinamakan Kampung Siluman atau apa, Pak? Tadi alas apa? Alas Wonosari. Alas atau hutan Wonosari. Hutan Wonosari. Nggih. Oke, terima kasih sudah mengikuti tayangan kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan tayangan kali ini bisa menjadikan hiburan. Semoga tayangan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.